An Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qala lamma hadarat abi al-wafatu jalastu indahu wa biyadil khirqa li ashudda biha lahyai faja'ala ya'riq thumma yufik thumma yaftah 'ainaihi wa yaqulu biyadihi hakadha la ba'd ففعل هذا مرة ثانية فلما كان في الثالثة قلت له يا أبتي أي شيء هذا قد لهجت به في هذا الوقت تعرق حتى نقول قد قضيت ثم تعود فتقول لا بعد فقال لي يا بني تدري ما قلت لا فقال إبليس لعن الله قائم حذائي عاض على أناملي يقول لي يا أحمد فتني فأقول لا بعد hatta amut. Diceritakan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, ketika ayahku akan wafat dalam keadaan naza atau sakaratul maut, jalastu indahu, aku duduk di sampingnya, aku duduk di hadapannya. Wa biyadil khirqah, aku membawa kain li asudda biha lahyai, untuk aku ikatkan di lahyai. Orang mati itu kan biasanya diikat supaya enggak mangap, ikat. Jadi sudah siapkan kainnya. Kenapa? Sudah sekarang sekarat atau naza. Faja'ala ya'rik, ayahnya ini berkeringat. Tsumma yufik, sadar. Sadar itu membuka matanya. Orang sakarat itu sakit, bukan enak, sakit. Makanya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu nggak mudah. Karena apa? Sakit. Orang kalau sakit itu kan, kalau sakitnya masih bisa ditahan, itu mungkin masih bisa dia mengucapkan Allah Allah. Seperti orang-orang sakit perut misalnya, sakit, mulus, diwajah-wajah, tapi ya Allah masih bisa. Itu masih ringan itu. Walaupun mereka yang nemen sakitnya, tetap masih bisa mengucapkan ya Allah, karena itu ringan masih. Itu masih kecil. Atau yang misalnya sakit gigi, masih bisa dia ya Allah masih bisa. Karena masih ringan, walaupun untuk selorong untuk masih ringan. Kenapa masih bisa menyebut Allah? Orang ditarik bulunya, masih bisa nyebut Allah, masih bisa nyebut ya Allah. Padahal ya sakit. Tapi kalau nazak, waduh, lebih dari itu semua sakitnya. Makanya sulit orang nazak kemudian bisa mengucapkan la ilaha illallah atau Allah itu sulit. Nah ini ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika mau meninggal itu. Jadi kalau ketika nggak sadar itu seperti orang sudah mati, tapi keringetan. Kemudian sesaat bangun ini melek. Kemudian mengatakan, mengisyaratkan dengan tangannya sambil ngomong, la ba'at. Tidak setelah. Menurut la ba'at, tidak setelah. Dan itu berulang kali. Pertama, kedua, seperti itu. Nggak sadar, kemudian sadar, membuka matanya, la ba'at. Ketika ketiga kali ditanya oleh anaknya, ya abati ayu syai'adha, wahai ayahku, apa ini? Qad lahista bi fi hadzal waqt ta'arak hatta naqul. Aku ini memerhatikan kamu ini sudah berkeringat, seakan-akan sudah habis, sudah mati Zan. Tapi kembali lagi, di seakan-akan tadi itu keringat, seakan-akan diem itu seperti sudah mati. Ketika mau diikat atau diapakan, bangun, melek, ngomong la ba'at.
Apa ini wahai ayahku? Ada apa? Dan kau mengatakan la ba'at, la ba'at. Akhirnya ngomong Imam Ahmad, ya bunayya, tadri ma qult. Wahai anakku, tahukah kamu apa yang aku katakan? La, enggak. Hanya kata Imam, iblis la'anahullah. Iblis ga'imun hidai. Berdiri di hadapanku. Adun ala anamini, gigit jari jemariku. Digigit sama iblis. Ya gululi, dan berkata iblis kepadaku, ya Ahmad futtani. Wahai Ahmad, futtani, selamatkanlah. Selamatkanlah kamu. Atau kamu selamat dariku. Atau ikutlah aku gitu. Makanya orang naza ini sakit kenapa? Iblis tetap mengganggu. Makanya itu janjinya iblis kepada Allah, la atiyannahum. Pasti akan aku datang. Lah iblis datang untuk mengganggu kita bukan hanya semasa sehat atau sakit. Tapi ketika nazak pun datang iblis. Nah, kita harap ketika kita nazak yang datang Rasulullah. Atau yang datang orang-orang yang soleh, bukan iblis. Naudzubillah min. Nah, tapi ini Imam Ahmad, iblis datang. Apalagi kita. Ini Imam Ahmad. Datang iblis, futani. Katanya Imam Ahmad, la ba'at. Tidak setelah. Maksudnya apa? Tidak akan, sekalipun setelah mati. Jadi tidak akan aku ikut kamu, mentaati kamu, bahkan setelah mati. Nah, kalau ikut, su'ul khatimah sudah. Makanya Imam Ahmad la ba'at, nggak bisa meneruskan apa yang la ba'at, la ba'at. Ini Imam Ahmad. Kana lil Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar, syah yusamminuha min Sya'ban ila Dzulhijjah lil udhiyah. Falamma dhabahaha khadimuhu lam yusib sikin al-madbuha fasarat maitah. Falamma balagha dhalika al-Habib Umar saha hatta sami'a an-nas siyahahu. Faqalu ali hadha tabki sanu'tika 20 satan badalan min syatik. Qala la abki ala syati walakin akhaf min su'il khatimah kama waqa'a li syati aw ma hadha ma'na. Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar punya seekor kambing. Kambing ini dibeli dari bulan Sya'ban atau sebelumnya. Nah, setelah dibeli kambing ini dirawat, digemukkan untuk kurban. Kalau kita kan belinya dadak ya. Kalau beliau enggak, belinya jauh-jauh hari, digemukkan. Supaya kurban itu benar-benar tanak besar gitu loh. Nah, dibeli dari Sya'ban, digemukkan. Kemudian datang bulan Dzulhijjah untuk kurban, disembelih sama pembantunya. Lah disembelih ini nggak tepat nyembelihnya, nggak sesuai dengan ilmunya. Akhirnya apa? Kambing ini menjadi apa? Bangkai. Lah kalau bangkai nggak bisa dimakan, mau nggak mau apa? Buang. Lah dikasih tahu, Umar bin Abdurrahman ini dikasih tahu, jerit Umar. Bukan jerit biasa, jerit kencang. Sampai orang-orang yang di luar itu kedengaran semuanya. Ada apa ini? Ada apa? Nangis sama jerit. Hanya ketika tanya, ada apa? Diceritakan tentang kambingnya tadi itu. Hanya katanya mereka, alihada tabki. Karena ini tok kamu menangis ini. Jerit seperti ini. Pikirannya mereka mungkin eman duitnya dari Sya'ban, belinya kambing, kemudian dikasih makan sampai gemuk. Mungkin eman yang sudah dikeluarkan daripada harta. Mungkin bayangannya mereka seperti itu.
Bahkan mereka mengatakan apa? Tak ganti 20 kambing untuk menggantikan satu kambingmu ini. Ya. Katanya Umar bin Abdurrahman, aku nggak menangis karena kambingku, atau eman karena uang yang sudah aku keluarkan untuk merawat kambing ini, beli kambing dan merawatnya. Bukan. Tapi aku takut, aku khawatir su'ul khotimah seperti kambingku ini. Kalau kita langsung kebayang apa? Duit, wadah. Iki tuku wedhus itu 1 juta. Perawatan mulai Sa'ban sampai Dzulhijjah sakmene. Waduh, mungkin kita nangis gara-gara ini, jerit mungkin gara-gara uangnya hilang. Tapi ini enggak. Kebayang dirinya, yuk nangis. Ya apa nanti kalau aku su'ul khotimah seperti kambingku ini. Jadi bukan karena duitnya, tapi khawatir su'ul khotimah seperti kambingnya ini. Su'ul khotimah kambingnya. Tadinya kurban, bisa dinikmati orang fuqara, masakin, tetangganya dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dinikmati oleh siapapun. Jadi bangkai, nggak bisa dimakan. Nah, su'ul khotimah akhirnya. Nangis dia, nangis karena khawatir dirinya su'ul khotimah. Al-insan yamut ala ma asya alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Manusia itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya dan dibangkitkan sesuai keadaan matinya. Nah, ini sering kita sampaikan. Intinya kalau orang itu kebanyakan akan mati sesuai kebiasaan hidup. Ini kebanyakan, hampir semuanya. Bukan berarti nggak ada yang meninggal beda dengan kebiasaan hidupnya. Ada, tapi sedikit. Nah, seperti beberapa cerita itu, ada perempuan yang Nasoro mencintai seorang Muslim. Hidupnya dari kecil Islam, dari kecil Nasoro. Akhirnya ketika mau mati, dia ngomong, kalau aku ini tetap Nasoro, aku nggak bisa kumpul dengan laki-laki yang aku cintai itu, karena dia beragama Islam. Pastinya dia nanti di surga, aku di neraka. Masuk Islam. Nggak lama mati. Tapi sedikit seperti ini. Loh, biasanya apa? Bentino ini ya nyembah berhala atau apa? Api atau semisalnya. Tapi karena tapi jarang. Kebanyakan itu sesuai sudah. Pemabuk matinya, mabuk, overdosis atau keracunan, oplosan dan yang lain sebagainya. Yang nggak mabuk misalnya dia balapan, mati dalam balapan atau mati ketika naik kendaraan, naik motor. Ya. Bola misalnya, mati di lapangan atau mati karena bola. Nggak mati di lapangan, tapi mati karena bola. Dan juga semisalnya, banyak. Kenapa? Sesuai kebiasaan hidupnya. Ya. Yang biasanya ibadah, meninggal dalam keadaan ibadah. Ada yang membaca ihya, seperti anaknya Habib Anis Al-Habsyi. Kalau tidak salah Habib Ali bin Anis, itu meninggal dalam keadaan membaca ihya atau setelah membaca ihya. Meninggal. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud. Ada lagi yang meninggal membaca Al-Quran. Macam-macam. Kenapa? Kebiasaan. Jadi kebanyakan orang itu meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Dibangkitkan oleh Allah sesuai keadaan matinya. Matinya dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Dibangkitkan dalam keadaan baik. Dalam keadaan bagus. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan dibangkitkan dalam keadaan buruk, dalam keadaan jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.